Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu, kami diberi kesehatan kekuatan oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuat kuasa firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan diri kita. Abraham dulunya bernama Abram, tapi diubahkan Tuhan menjadi Abraham. Ketika bernama Abram, ia sempat meragukan janji Tuhan dan mengambil Hagar budaknya untuk mendapatkan keturunan. Lalu Tuhan menjumpainya secara pribadi, memberikan suatu perjanjian kepadanya, dan mengubahkan namanya menjadi Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa, untuk meneguhkan janji Tuhan atas hidupnya. Salah seorang murid Tuhan bernama Simon diubahkan namanya menjadi Petrus. Tuhan tahu bagaimana kondisi hati Simon yang terkadang goyah, diombang-ambingkan ke sana kemari. Terbukti bahwa Simon menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi sebelum itu, Tuhan telah memberinya nama baru, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Ia kemudian menjadi rasul yang berani dan teguh dalam mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Paulus, dulunya bernama Saulus, adalah seorang dari golongan Farisi yang diberi kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tapi di tengah perjalanannya menuju ke Damsyik, ia dijumpai Tuhan Yesus. Ia menjadi buta selama 3 hari dan kemudian bisa melihat kembali. Selanjutnya namanya berubah menjadi Paulus, yang artinya kecil atau rendah hati. Dulu ia merasa dirinya besar dan ia tinggi hati, tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, ia menjadi rendah hati karena menyadari bahwa ia begitu kecil di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan mengubahkan hidup kita oleh karena iman kepadanya. Hal ini bukan sekedar soal berganti nama. Sebenarnya berganti nama tidaklah terlalu penting, saudara. Tapi yang terutama adalah perubahan di dalam diri kita. Saudara yang terkasih, apa maksudnya bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru? Maksudnya adalah, yang pertama, kita diberi status baru sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Sungguh luar biasa, saudara. Kita mendapatkan keistimewaan, diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup, dan sebagai anak, kita mewarisi janji-janji Allah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dan dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup oleh karena iman.
Yang ketiga, saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kita, melainkan hidup menuruti kehendak Tuhan. Hidup kita yang sekarang ini bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu, saudara, kita tinggalkan semua dosa dan ketidakbenaran agar hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam status kita yang baru sebagai anak-anak Allah yang mempermuliakan nama-Nya melalui segala aktivitas dan perbuatan kita sehari-hari. Hidup kita sudah diubahkan Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita hidup berpadanan dengan perubahan itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Oleh karena kuasa-Mu mengubahkan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menyadari akan status kami yang baru sebagai anak-anak-Mu yang harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami tidak lagi menuruti keinginan diri kami sendiri, tapi kami meninggalkan dosa dan hidup bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena sebagai anak-anak-Mu, kami mewarisi janji-janji-Mu ya Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Engkau memindahkan kami dari maut ke dalam hidup, dan Engkau menjamin akan kehidupan kami yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita karena keselamatan dan pengharapan di dalam Engkau. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami mohon tuntunan-Mu. Berikan kami hikmat dalam melangkah, supaya apapun yang kami lakukan pada hari ini, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menolong, memelihara dan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.